selamat datang di video tutorial statistika. Perkenalkan, nama saya Intan Amalia dengan NPM 232170045. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengolahan data statistika menggunakan aplikasi IBM SPSS. Pastikan kalian sudah mempunyai aplikasinya ya. Yuk kita langsung mulai. Pada tutorial kali ini kita akan menggunakan latihan soal sebagai berikut. Yang pertama yaitu statistika inferensial non-parametrik. A. Uji dua sampel yang tidak saling berhubungan. Pertama, buka aplikasi IBM SPSS Statistik, lalu akan muncul tampilan di variable view. Dalam variable view, kita akan membuat dua variabel. Pada barisan pertama, ketik variabel dengan tulisan pendapatan, pastikan tipe datanya adalah numerik. Ubah nilai desimal menjadi 0. Pada kolom label, ketik pendapatan per bulan. Lalu pada kolom measure, ubah menjadi skala. Lanjut, baris kedua pada kolom name, ketik pendidikan. Pastikan tipe tetap numerik. Pada kolom label, ketik tingkat pendidikan. Klik pada kolom values, lalu tekan tombol add. Masukkan angka 1 dan beri label sarjana. Klik add lagi, masukkan angka yang kedua, dan beri label SMA. Klik OK. Pada kolom measure, ubah menjadi nominal. Setelah variabel selesai dibuat, klik data view di bagian bawah. Sekarang kita akan memasukkan data sesuai tabel soal. Ketik pendapatan dan pendidikan sesuai urutan responden. Klik view, lalu klik value label. Seketika akan berubah menjadi sarjana dan SMA. Lalu klik Analyze Non-Parametric Test, agensi dialog, dan pilih dua independent sampel. Lalu add kedua data, klik Define Group, isi grup 1 dan 2, lalu klik Continue dan OK. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya bagian B, klik Variable View. Variabel pertama bernama penilaian dengan tipe numerik, variabel kedua bernama villa juga bertipe numerik. Pada variabel villa, klik kolom values, kemudian isikan angka 1 untuk Angel, angka 2 untuk Beauty, dan klik Add setiap memasukkannya, lalu klik OK. Klik Measure, ubah ke nominal. Bagian Smart belum kita masukkan terlebih dahulu. Pindah ke data view, masukkan seluruh data penilaian ke kolom penilaian, dan masukkan kode villa ke kolom villa sesuai dengan tabel pada soal. Klik View, lalu klik Value Label. Klik menu Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test, pilih Agency Dialog, dan klik ke Independent Sample. Masukkan variabel penilaian ke kotak tes variabel list dan masukkan variabel villa ke kotak grouping variabel. Klik Define Range, isi nilai minimum dengan angka 1 dan maksimum dengan angka 3, lalu klik Continue. Lalu hasil output akan muncul. Selanjutnya bagian C, uji dua sampel yang saling berhubungan. Buat dua variabel. Variabel pertama bernama tidak less dengan tipe numerik. Klik Measure, lalu pilih Scale. Variabel kedua bernama less juga dengan tipe numerik, lalu klik Measure dan pilih Scale. Klik Data View, masukkan seluruh nilai sebelum less ke kolom tidak less dan masukkan nilai sesudah less ke kolom less. Klik menu Analyze, pilih Non-Parametric Test, kemudian pilih Agency Dialog dan klik dua Related Sample. Masukkan variabel tidak less dan less ke dalam kotak test pair secara berpasangan. Lalu klik OK. Maka hasil output akan muncul. Bagian D, uji 3 atau lebih sampel yang saling berhubungan. Klik variabel view, buat 4 variabel yaitu coklat, merah, kuning, dan biru. Semuanya bertipe numerik. Pastikan measure-nya semua skala. Klik data view, masukkan semua data sesuai warna. Jika sudah lengkap, klik menu Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test, pilih Agency Dialog, dan lalu klik ke Related Sample. Masukkan keempat variabel yaitu coklat, merah, kuning, dan biru ke dalam kotak tes variabel. Klik OK. Maka hasil outputnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya nomor 2 yaitu uji normalitas data. Lalu klik variabel view. Buat satu variabel dengan nama nilai UTS bertipe numerik. Setelah itu pindah ke tab Data View, masukkan seluruh 40 data nilai UTS ke dalam kolom nilai UTS sesuai dengan data pada soal. Jika semua data sudah dimasukkan, lanjut ke uji normalitas. Klik menu Analyze, lalu pilih Descriptive Statistik, kemudian klik Export. Masukkan variabel nilai UTS ke dalam kotak Dependent List. Selanjutnya klik tombol Plots,
Centang pilihan normality plots with this, kemudian klik continue, dan klik OK. Maka hasil uji normalitas akan tampil pada jendela output. Selanjutnya nomor 3, statistika inferensial parametrik. Pada bagian 1, uji menggunakan uji T untuk 2 sampel independen atau bebas. Klik variable view, buat 2 variabel, yaitu variabel pertama bernama penghasilan bertipe numerik dan variabel kedua bernama status KB, juga bertipe numerik. Lalu klik measure untuk tetap memastikan pada pilihan scale. Setelah variabel dibuat, pindah ke tab view, masukkan seluruh data penghasilan ayah ke kolom penghasilan, dan masukkan kode status KB ke kolom status KB, sesuai dengan tabel pada soal. Pada variabel status KB, klik kolom values, lalu isikan angka 1 untuk KB, angka 2 untuk tidak KB, dan klik add ke setiap kali memasukkan nilai, kemudian klik OK. Jika data sudah lengkap, klik menu Analyze, pilih Compare Means, kemudian klik Independent Sample T-Test, masukkan variabel penghasilan ke kotak tes variabel, masukkan variabel status KB ke kotak grouping variabel. Lalu klik tombol Define Groups, isikan 1 dan 2. Lalu klik Continue, setelah itu klik OK. Maka hasil outputnya seperti ini. Selanjutnya bagian 2, paired sample T-test, uji T untuk 2 sampel yang berpasangan. Buat 2 variabel, yaitu variabel pertama bernama sebelum bertipe numerik dan variabel kedua bernama sesudah, juga bertipe numerik. Pastikan measure-nya memilih scale. Lalu pindah tab ke data view, masukkan seluruh data berat badan sebelum minum jamu ke kolom sebelum, dan masukkan seluruh data berat badan sesudah minum jamu ke kolom sesudah, sesuai dengan tabel pada soal. Jika semua data sudah dimasukkan dengan benar, kita lanjut ke proses pengujian. Klik menu Analyze, pilih Compare Means, kemudian klik Paired Sample T-Test, masukkan variabel sebelum ke kolom variabel 1 dan variabel sesudah ke kolom variabel 2. Setelah itu klik OK. Maka hasil outputnya seperti ini. Masih nomor 3, yaitu bagian 2, One Sample T-Test, uji T untuk 1 sampel. Oke, selanjutnya kita masih menggunakan data yang sudah digunakan tadi. Klik menu Analyze, kemudian pilih Compare Means, lalu klik Paired Sample T-Test, masukkan sesudah ke kotak tes variabel, lalu klik OK. Maka hasil output seperti ini. Selanjutnya uji dengan menggunakan cut point. Pilih New Dataset, lalu klik OK. Selanjutnya, variabel view, buat 2 variabel, yaitu variabel pertama bernama berat, bertipe numerik, dan variabel kedua bernama tinggi, juga bertipe numerik. Ubah measure menjadi scale. Setelah itu, pindah ke tab Data View, masukkan seluruh data berat badan ke kolom berat, dan masukkan seluruh data tinggi badan ke kolom tinggi, sesuai dengan tabel pada soal.
Pindah ke tab Variable View, klik value 1, lalu isi value 1 beri label dengan berat badan lebih dari 50, lalu Add. Dan value 2 beri label berat kurang dari 50, lalu Add. Selanjutnya klik OK. Pindah ke tab Data View, klik menu Analyze, klik Compare Means, klik Independent Sample Test, lalu masukkan berat dan tinggi, klik Define Group, isi 1 dan 2, lalu klik OK. Maka hasil outputnya seperti ini. Dari tutorial ini kita bisa simpulkan bahwa pengolahan data statistika menggunakan aplikasi IBM SPSS dapat dilakukan dengan mudah jika mengikuti langkah-langkah yang benar mulai dari input data hingga melihat hasil analisis. Sekian tutorial dari saya, semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam memahami pengolahan data statistika. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya.